Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Sandriani. Saya seorang mahasiswi program studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia dengan NIM 2261101215. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Guru SMK Swasta di Pekanbaru. Yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian kuantitatif dengan metode survei. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang menggunakan angka-angka dengan memiliki beberapa variabel. Yang pertama adalah kompensasi X1, yang kedua adalah motivasi dengan variabel X2, yang ketiga kepuasan guru dengan variabel Y1, yang keempat kinerja guru dengan variabel Y2. Kita lanjutkan lagi. Di sini peneliti memilih beberapa responden, yaitu ada yang berdasarkan unit kerja, ada yang berdasarkan pendidikan, ada yang berdasarkan usia, ada yang berdasarkan masa kerja, ada yang berdasarkan gender. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah profil responden berdasarkan unit kerja. Di sini peneliti mencari 5, ada 1 SMK Kansai, SMK Setia Dharma yang kedua, SMK Eka Tama ketiga, SMK Nurul Falah keempat, SMK Nasional Al-Huda. Jadi peneliti mencari 5 sekolah yang ada di Pekanbaru, yang mana di sini kita dapat melihat SMK Kansai ada 25 responden, dari SMK Setia Dharma ada 13 responden, dari SMK Eka Tama ada 27 responden, dari SMK Nurul Falah ada 27 responden, dari SMK Nasional Al-Huda ada 11 responden. Nah, di sini dapat kita lihat ada diberi warna kuning, biru tua, biru muda, ini orange, ini warna abu-abu. Nah, ada 26% diberi dengan warna kuning, SMK Nurul Falah. Warna biru tua ada 11%, warna biru muda ada 24%, warna oranye atau coklat ini ya, ada 13%, terus ada 26% warna abu-abu, yang paling banyak ya SMK Eka Tama. Sama ya dengan yang kuning 26%. Nah, kita lanjutkan lagi melihat profil responden berdasarkan pendidikan. Nah, berdasarkan pendidikan ada 4. Diambil dari SMA, ada 2 responden, D3 ada 1 responden, S1 ada 96 responden, S2 ada 4 responden. Nah, di sini dapat kita lihat lagi, yang paling banyak itu adalah 93% responden dengan warna abu-abu, itu S1. Nah, selanjutnya ada 4% S2, diberi warna kuning. Warna biru ada 2%, itu dari SMA. Nah, warna orange ada 1%. Selanjutnya, profil responden berdasarkan usia.
Di sini berdasarkan usia ada rentang usianya 25 sampai 34 tahun. Ada 43 orang. Dari umur 35 sampai 44 tahun ada 31 orang. Dari usia 45 sampai 54 tahun ada 25 orang. Dari usia 55 sampai 64 tahun ada 4 orang responden. Di sini juga dapat kita lihat berapa persennya dengan diberi warna. Ada warna orange 30%, warna biru ada 42%, warna kuning 40%, 4% maksudnya, dan warna abu-abu ada 24%. Kita lanjutkan. Sekarang profil responden berdasarkan masa kerja. Nah, berdasarkan masa kerja kita lihat dari usia 6 tahun. Kurang dari 6 tahun itu ada 39 ya. Kurang apa? Nah, setelah itu 6 sampai 10 tahun ada 34. Oh, ini masa kerja. Berdasarkan masa kerja, kurang dari 6 tahun ada 39%. 39 orang. Masa kerja 6 sampai 10 tahun ada 34 responden. 11 sampai 15 ada 18 responden. 16 sampai 20 ada 6 responden. 21 tahun sampai 25 tahun ada 3 responden. Dan 26 sampai 30 tahun masa kerja ada 1 orang responden. Nah, yang terakhir ini lebih dari 30 tahun. Masa kerjanya lebih dari 30 tahun, itu ada 2 orang. Di sini juga dapat kita lihat sudah diberi warna. Yang masa kerjanya lebih dari 6 tahun, ini diberi warna, sudah diberi warna, sini ada 38%, warna oranye ada 33%, ada lagi abu-abu 17%, kuning 6%, warna biru 3%, hijau 1%, dan biru tua ada 2%. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini profil responden berdasarkan gender. Nah, berdasarkan gender ini ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki ada 38 responden, perempuan ada 65 responden. Nah, ini untuk 38 responden, 63% itu adalah diberi dengan warna oranye untuk perempuan, 63%. Setelah itu untuk laki-laki diberi warna biru, 37% saja. Nah, setelah itu kita masukkan ke operasionalisasi variabel, yang mana tadi variabelnya ada X1, X2, Y1, dan Y2. Di sini variabel kinerja guru. Dalam variabel kinerja guru ini ada pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, ada lagi supervisi. Berarti ada 4 variabelnya, yang mana di sini ada pertanyaan, ada sumber, dan ada skalanya atau intervalnya. Nah, selanjutnya kepuasan kinerja guru. Kepuasan kinerja guru ini dapat kita lihat itu menggunakan variabel Y1, yang mana ada perputaran, tingkat ketidakhadiran kerja, ada umur, ada tingkat pekerjaan, ukuran organisasi. Nah, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5.
Di sini juga ada pertanyaannya sudah dituliskan. Saya selalu datang lebih awal dari jam kerja. Saya merasa bersalah apabila tidak hadir pada saat kerja. Itu untuk tingkat ketidakhadiran kerja. Contoh pertanyaannya. Nah, di sini ada juga sumbernya, ada juga skala intervalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kompensasi X1. Kompensasi X1 ini berdasarkan gaji, upah, insentif, tunjangan, fasilitas. Nah, di sini pertanyaannya, saya menerima gaji setiap bulan dengan lancar. Saya menerima gaji dari tempat saya bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan saya. Nah, kalau upah, pertanyaannya, bagi saya kesesuaian upah menjadi motivasi untuk bekerja. Upah yang saya terima berdasarkan pada jam kerja. Nah, kalau untuk insentif, pertanyaannya, saya menerima insentif dari sekolah di luar jam mengajar. Pertanyaan keduanya, insentif yang diberikan sesuai dengan kinerja. Sekarang tunjangan. Nah, kalau soal tunjangan ini banyak yang suka ya, banyak yang senang kalau sudah tunjangan-tunjangan yang dibahas. Saya menerima tunjangan sertifikasi guru. Setiap tahun saya sekolah memberikan tunjangan hari raya. Nah, fasilitas yang diberikan sekolah sangat menunjang pekerjaan saya. Di sini juga ada intervalnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada bentar. Di sini dapat kita lihat ada dari Setiawati, ada Safrizal. Terus kita lanjutkan variabel motivasi X3, X2 ini ya. Indikator kebutuhan prestasi dengan X2. Di sini ada pertanyaannya juga, ada sumber, ada skala. Dalam motivasi ini ada beberapa variabel yaitu kebutuhan prestasi, kebutuhan berkuasa, kebutuhan berafiliasi. Nah, di sini berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden tadi, maka terdapat jawaban-jawaban responden di sini sudah bisa kita lihat variabel motivasi X2-nya. Ada pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan skor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, total skornya ada 100%. Rata-rata pernyataannya hasilnya itu kurang setuju, setuju, kurang setuju, kurang setuju, kurang setuju, kurang setuju, 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 setuju. Jadi di sini kalau rata-rata variabelnya kita ambil itu kurang setujunya sebanyak 3.324 responden ya. Sekarang kita masuk ke variabel kepuasan guru atau variabel Y1 dengan beberapa pertanyaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 pertanyaan. Skornya 1 sampai 5 dengan totalnya jawaban 100%. Nah, rata-rata pertanyaan dapat kita lihat di sini. Setelah itu
Hasilnya juga bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya, dapat kita ambil rata-rata variabel 3.229 orang kurang setuju. Nah, kita lanjutkan lagi. Variabel kompensasi X1. Di sini ada juga 5 skornya, 1 sampai 5, rata-rata pernyataannya. Hasilnya lebih banyak setuju untuk kompensasi ya. Lebih banyak setuju, tidak setujunya ada di X1 41. Nah, hanya di situ tidak setujunya. Jadi di sini lebih banyak setuju. Nah, kita lanjutkan lagi ke variabel motivasi X2. Nah, di sini pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan skor 1 sampai 5, rata-rata pernyataannya bisa kita lihat. Setelah itu hasilnya bisa kita lihat juga di sini ada yang kurang setuju, ada yang setuju. Nah, rata-rata variabelnya 3.324 kurang setuju. Nah, ini dapat kita lihat berdasarkan data kita tadi, didapatkanlah data angka-angka yang seperti ini tadi dari SMK, ada dari bidang pendidikan, kita dapatkan dari bidang pendidikan, dari usia, dari masa kerja, dari gender, dari sertifikasi. Nah, inilah angka-angka yang sudah ditemukan di dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti. Nah, ini juga dapat kita lihat kembali. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari data tersebut, dapatlah kita masukkan ke dalam uji validitas dan reliabilitas atau AMOS, yang mana konstruknya kompensasi X1, ini sebenarnya motivasi ini X2, selanjutnya kepuasan guru dengan variabel Y1, kinerja guru dengan variabel Y2. Nah, indikatornya ada di sini. 1, di kompensasi ada 4 indikator. X 1.1, 1, 2, 3, 4. Di motivasi ada 2, kepuasan guru ada 4, kinerja guru 1, 2, 3, 4. Nah, korelasinya juga bisa kita lihat. Di sini ada juga loading faktor. Nah, ini hasilnya. Sudah bisa kita lihat di data ini. Nah, di model akhir ini dapat kita lihat tidak ada garis yang putus-putus. Jadi di sini datanya signifikan. Nah, data yang dari responden tadi signifikan. Kita lanjutkan lagi. Ada variabel Y24, 23, Y22, 21. Nah, di sini ada multivariasinya. Maksudnya ada beberapa variasi yang sudah didapatkan oleh peneliti. Nah, kita lanjutkan lagi skalanya maksimum likelihood estimasi atau regresi weight. Nah, di sini ada estimasinya, kita lihat dari Y1 sampai Y24. Estimasinya dapat kita lihat sendiri berdasarkan angka-angka ini. Setelah itu ada lagi SE sampai ke CR, P ke labelnya. Nah, kita lanjutkan.
Ini adalah hasil dari penelitian yang berupa angka-angka tadi dari Y1 sampai ke Y24. Nah, di sini ada estimasinya yang dicari oleh responden. Nah, di sini juga yang diteliti oleh peneliti, maaf. Di sini ada X1, estimasinya 081, ada korelasi grup nomor 1 dan default modelnya. Nah, di sini lagi bisa kita lihat lagi data akhir yang didapat dari penelitian tadi dari Y1 sampai X15. Di sini ada estimasinya 801 495 539. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan saya. Mungkin saya perlu belajar lagi. Untuk itu, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.